Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak penjelasan Habib Jindan tentang orang yang selalu mencaci maki para habaib, saling mencaci maki antara habaib dan kiai dan lain-lain, dan statement Kiai Imad. Di antara amalan Al-Imam cucunya tadi Sahibul Qirtas Ali bin Hasan Al-Attas, itu namanya Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Umar bin Abdurrahman sahib ratib, Ali bin Hasan itu cucunya beliau. Ada cucunya Ali bin Hasan, Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar. Itu Al-Habib Hadun bin Hud, munsib, ulama pada zamannya. Itu beliau kalau baca wirid, dia tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Habis selesai wiridnya ditutup dengan satu kalimat. Apa wiridnya tersebut? Dia dengan satu kalimat sebagai doktrin bagi dirinya dan murid-murid dan keluarganya. Habis dia bilang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Selesai wirid dia bilang Hud bin Ali la yu'zi ahad. Tiap selesai wirid selalu dia bilang Hud bin Ali la yu'zi ahad. Ayahku yang bernama Hud bin Ali bin Hasan enggak pernah ganggu orang. Enggak pernah ganggu orang dengan mulutnya wala ganggu orang dengan tangannya. Sebab ngeganggu orang pakai mulut dengan tangan sial. Itu al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati yang membuat orang lain selamat dari gangguan tangan dan mulutnya. Terakhir disebutkan ada satu sahabat bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di kampung kita ada perempuan, Masya Allah, tukang puasa, tiap siang tiap hari puasa, tiap malam tahajud non-stop nggak putus. Karena tagumul lail tasumun nahar, kerjaannya begitu. Tapi satu, lakinnaha tu'dzi jaraha bilisaniha, tapi dia hobi ngeganggu orang pakai mulutnya. Lingkungan masyarakat di sekitarnya diganggu dengan mulutnya. Maka Nabi berfatwa, Nabi bilang la khaira fiha hiya finnar, enggak ada baiknya dia di neraka. Waliyad billah min dzalik. Nabi Muhammad diganggu, tapi enggak pernah ada riwayat yang bilang Nabi mengganggu. Nabi dikatain orang, iya, dicaci, difitnah, betul, tapi Nabi enggak pernah memaki, mencaci, memfitnah. Orang ngomong buruk tentang Nabi Muhammad dari dulu dan sampai sekarang, tapi nggak pernah ada kisahnya Nabi ngomongin keburukan orang lain, ngejelek-jelekin orang. Sallallahu alaihi wasallam. Kita orang tuh antara dua, ngezolimin, mengganggu, atau dizolimin alias diganggu. Ya, sebisa mungkin kita mau selamat dari dua-duanya. Jangan mengganggu, jangan diganggu. Jangan menzalimi, jangan dizalimi. Tapi hal yang kayak begitu kayaknya di dunia nggak ada. Kalau memang kita nggak selamat dari dua-duanya, paling tidak jadilah kita pilih, ya, mendingan diganggu, jangan kita ngeganggu orang lain. Kita dizalimin, jangan kita menzalimi orang lain. Ada satu orang datang ke Sahibul Maulid, Habib Ali Al-Habsyi, ya Habib Ali, saya dizalimin. Maka Habib Ali ngajarin, ya udah terjadi mau gimana? Habib Ali ngajarin dia, bersyukur sama Allah. Kamu diberikan peran sebagai orang yang dizolimi, bukan dikasih peran orang yang zalim. Kamu dizolimin, mendingan dizolimin daripada menjadi orang yang zalim. Nabi Musa dizolimin, tapi tidak zalim. Yang zalim siapa? Firaun. Itu dia. Sayyidina Ibrahim dizolimin, mazlum, tapi bukan zalim. Yang zalim Namrud. Begitu juga Nabi Muhammad dizolimi, diboikot, diganggu, diteror, diperangi, tapi bukan zalim. Yang zalim Abu Lahab, Abu Jahal, mereka yang zalim. Tapi Rasulullah enggak zalim, sallallahu alaihi wasallam. Nah karenanya itu kita mulutnya orang, ya, itu bukan kontrolnya dia, bukan di tangan kita. Hatinya orang kontrolnya itu bukan di tangan kita. Kita nggak bisa mengontrol mulutnya orang lain atau hatinya orang lain. Nggak ada yang boleh benci sama saya. Nggak ada yang boleh hasud sama saya, nggak ada yang boleh iri kepada saya, nggak ada seorang pun yang boleh mencaci saya. Siapa kita? Sayyidina Syafi'i bilang kamu dikatain orang, dicaci maki. Imam Syafi'i bilang gad gilaan Allah adzu walad.
wa ana khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyul huda kaifana. Allah dituduh punya anak. Allah diomongin, digosipin punya anak. Nabi Muhammad dituduh dukun, tukang sihir, dengan banyak tuduhan. Allah enggak selamat dari omongan makhluknya. Allah enggak menjadikan itu, Allah tidak menjadikan enggak ada yang boleh ngomongin saya Tuhan. Allah enggak menjadikan itu buat dirinya. Enggak menjadikan itu, padahal Allah bisa. Enggak ada yang boleh ngomongin saya, enggak ada yang boleh ngatain saya, enggak ada yang boleh memfitnah saya, enggak boleh yang memberikan saya label macam-macam. Tapi Allah tidak menjadikan itu untuk dirinya, padahal Allah mampu. Dan Allah enggak jadikan itu buat Nabi Muhammad, apalagi saya Syafi'i. Nabi digosipin, Allah diomongin, apalagi saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita enggak bisa ngontrol mulutnya orang dan hatinya orang, tapi kita bisa mengontrol mulutnya kita. Jangan kita mencaci orang, jangan kita gosipin orang, jangan kita ngatain orang, jangan kita dengki sama orang, jangan kita benci sama orang. Saya dicaci, dimaki. Cacian itu kan kehinaan, betul. Cacian adalah kehinaan buat yang mencaci, bukan buat yang dicaci. Yang hina yang mencaci, yang ngomong. Yang dicaci enggak hina. Nabi dicaci maki, nabinya hina, enggak hina. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan basyiran wa nadhira da'iyan Allah bi idnihi wa sirajan munira basyiril mu'minin. Pujian dari Allah berantet untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati jaga, selamat aulia wassalihin. Mereka meraih keunggulan karena nih salamatus sudur, hati yang selamat. Kalau hati udah bengkok, hatta ilmu segudang enggak manfaat, hatta amalan segudang enggak manfaat, hatta punya tulisan karya tulis segudang kagak manfaat. Kalau hati udah bengkok, udah rusak. Waliyad billah min dzalik. Dampak positifnya penelitian ilmiah saya ada yang mengatakan membawa perpecahan. Saya kira dalam sebuah dalam sejarah lah, kita katakan dalam sejarah dari zaman dulu, setiap kebenaran yang baru yang di dalam kebenaran itu mengandung variabel mengancam status quo dari apakah dari objek kebenaran itu sendiri atau dari hal-hal yang terkait dengan objek itu, maka tentu akan ada pro dan kontra. Nabi Muhammad sendiri ketika membawa kebenaran Islam ini membawa perpecahan antara Bani Quraisy sendiri. Bahkan di kalangan Bani Hasyim sendiri terpecah belah. Ada yang menerima proposisi dan pengakuan daripada Nabi Muhammad sebagai nabi, ada yang menolak. Bahkan paman-pamannya banyak yang menolak sejak awal. Bahkan ketika perang Badar itu, Abbas itu dengan Abi Thalib belum bersama Nabi. Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib itu perang di barisan yang diametral dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk beberapa sepupunya seperti Ja'far dan lain sebagainya itu masih bersama orang-orang kafir. Nah, jadi saya kira kebenaran itu tidak misalnya ketika datang suatu itu bisa disebut kebenaran harus diterima oleh seluruh orang sehingga itu mencari sebuah ciri khusus dari kebenaran. Tidak demikian. Kebenaran ciri khususnya ketika diberikan atau dilemparkan kepada halayak yang di dalam kebenaran itu mengandung ancaman terhadap status quo, baik kedudukan maupun kepercayaan, maka itu akan membuat pro dan kontra. Senantiasa demikian dalam sejarah peradaban manusia. Jadi yang harus kita sikapi adalah bagi pengembannya seperti sikap Rasulullah, yaitu menyayangi semuanya. Dan itulah yang berusaha saya untuk mengikuti cara-cara Rasulullah ketika dakwanya tidak diterima. Nah, bagi saya kesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukan cucu Nabi, Habib itu bukan cucu Nabi, ini sesuatu yang sudah qat'i, sesuatu yang badihi, karena dalil-dalilnya badihi, dalil-dalilnya sudah jelas.
ini adalah sesuatu yang sudah zahiran jaliyan. Nah, adapun hal-hal yang lain seperti framing-framing, saya itu di channel-channel mereka itu sudah tidak ada nilainya. Artinya itu laka ajine kalau kata orang Banten itu. Tetapi itu tidak akan membuat saya itu kemudian mengendurkan semangat untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Akan membuat semangat saya dan juga teman-teman, saya yakin itu akan semakin bersemangat lebih daripada semangat sebelumnya. Karena berarti di situ masih ada perlawanan, maka itu adalah sebuah tantangan bagi para pejuang untuk terus berjuang. Nah, coba perhatikan oleh Mas Yusuf. Sekarang ini, apakah ada narasi-narasi bantahan yang ilmiah? Tidak ada, sudah. Tidak ada lagi narasi-narasi bantahan ilmiah dari Balawi dan pendukungnya. Yang ada hanya pengambilan video, kesalahan-kesalahan sedikit dari saya atau dari Kiai Ubed, dari Kiai Nur Ihya, dari yang lainnya, para pembela-pembela kesimpulan bahwa Balawi bukan cucu Nabi, kemudian di roasting atau melaknat bermubahalah. Dan ini yang paling saya takutkan dari mereka yang hilang kontrol kemudian bermubahalah. Karena itu efeknya akan sangat fatal sekali. Karena mubahalah itu bukan kaitan dengan kami, tapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang berani bersumpah atas sesuatu yang dia tidak tahu, misalnya sumpah saya demi Allah bahwa Balawi cucu Nabi, padahal dia tidak tahu, dia tidak pernah membaca, dia tidak pernah meneliti, dia tidak pernah melihat jurnal-jurnal tentang DNA, bahwa Balawi itu B, bahwa Bani Hasyim itu J1. Kemudian mereka mau menerima daripada video-video yang membantah narasi tentang validnya tes DNA. Kalau mereka betul-betul bahwa tes DNA itu tidak valid, maka tentu mereka akan mendatangkan seorang ahli DNA yang akan melawan narasi tersugeng. Kemudian, adakah yang bisa membantah daripada kesimpulan secara ilmu nasab yang telah saya tulis? Tidak ada. Semua yang mereka narasikan tentang ada kitab ini, kemudian saya bongkar kepalsuannya. Mereka tidak bisa jawab lagi setelah saya bongkar kepalsuannya. Rumel Abbas yang di dalam sebuah diskusi di Rabita Alawiyah yang menampilkan beberapa manuskrip palsu itu, kemudian saya bikin sebuah buku khusus beberapa lembar tentang manuskrip palsu Balawi versi Rumel Abbas. Rumel Abbas tidak pernah membantah sama sekali. Siapa yang dapat membantah saya bahwa seorang Faqih Muqaddam tidak pernah ada di 653 Hijriah? Tidak ada. Karena memang Faqih Muqaddam tidak pernah ada. Siapa yang dapat membantah saya bahwa Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat pada 560 Hijriah? Tidak ada, karena memang Muhammad Shahih Mirbat tidak pernah ada di Mirbat. Semua dalil-dalil Balawi itu tentang nasab dan sejarahnya semuanya hanya ada di abad 9 ketika diciptakan oleh Abu Bakar As-Sakron, Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sebelumnya tidak ada, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membantah. Tentang ilmu nasab tidak ada yang bisa bantah, tentang DNA tidak ada yang bisa bantah, tentang ilmu sejarah tidak ada yang bisa bantah. Lalu harus berdasar apa masyarakat itu disuruh mempercayai mereka sebagai turun Nabi?